Video kali ini lumayan spesial karena video ini direkam oleh teman saya, Wenzalando. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, selamat datang di review saya Katanya Wibu tapi versi sendiri. Ya, hari ini saya Winselando atau biasa disebut Ando. Saya akan mereview anime sendiri yang telah saya tonton beberapa saat yang lalu. Judulnya adalah Golden Time. Jadi Golden Time itu adalah anime yang menarik ya. Dulu jadi saya pernah nonton dan saat masa pandemi ini saya berpikiran untuk bagaimana kalau saya nonton kembali gitu, siapa tahu filmnya beda. Karena pada saat itu saya nontonnya itu saat SMP. Jadi menurut saya ceritanya biasa aja gitu. Tapi ternyata setelah saya sekarang menduduki kursi kuliah, ceritanya tuh filmnya menjadi beda. Saya penasaran apa sih yang menyebabkan cerita yang sebenarnya sama saja, tapi tiba-tiba saat saya menontonnya di beda waktu, hal tersebut memberikan kesan yang berbeda. Jadi penjelasan ini lebih sebenarnya hanya sebuah review sih tentang pendapat saya mengenai karakter dan cerita yang saya rasa cukup menarik gitu untuk dinikmati ketika kuliah ini, karena sangat relatable banget itu bagaimana settingan ini saat dulu SMP itu tidak begitu berpengaruh. Ya, Golden Time itu adalah anime romance komedi tapi lebih ke drama yang berlatar belakang di kuliah. Bangku kuliah ini kita diperkenalkan oleh beberapa karakter dan dua karakter utama, yaitu Kagakoko, protagonis cewek utama, dan Tadabanri, protagonis cowok utama. Ya, jadi di sini Tadabanri itu adalah seorang yang baru saja dari SMA dan dia sedang mencari kuliah di Tokyo. Akan tetapi ada sedikit latar belakang mengenai Tadabanri ini. Dia itu baru saja mengalami kecelakaan sebelum dia masuk kuliah. Jadi dia tuh istilahnya harus gap year karena dia sempat dirawat di rumah sakit. Nah, dia menderita amnesia, yaitu sempat hilang ingatan gitu. Jadi dia kayak lupa masa lalunya seperti apa saat sebelum dia memasuki masa kuliah. Nah, saat dia kuliah dia ketemu dengan Yanagisawa Mitsuo, yaitu episode pertama mereka kenalan gitu. Dan ada kejadian unik di sini di mana Yanagisawa Mitsuo menceritakan bahwa dirinya juga cari suasana baru di Tokyo ya. Jadi mereka kuliahnya di Tokyo untuk melarikan diri dari seorang perempuan, yaitu protagonis utama, yaitu adalah Kagakoko. Nah, Kagakoko ini yang nanti akan menjadi menarik karena dia akan berpacaran si Tadabanri ya. Spoiler. Nah, kenapa menurut saya anime ini menarik? Jadi anime menarik ini menceritakan bahwa Tadabanri dan Koko kan ada kuliah, jadi nggak perlu basa-basi lagi untuk saling PDKT dan sebagainya seperti anime-anime romance biasa. Di saat perjalanannya itu dia bertemu dengan Hayashi Tanana atau dipanggil sebagai Linda, dimana dia adalah teman masa lalu saat Tadabanri masih memiliki ingatannya. Jadi kejadiannya kurang lebih seperti ini. Tadabanri mengalami amnesia karena kecelakaan. Nah, kecelakaannya itu di mana? Dekat jembatan yang seharusnya saat itu dia menyatakan perasaan cintanya kepada Hayashi Tanana, yaitu teman baiknya gitu. Karena terlalu lama akhirnya terjadi sebuah kecelakaan dan Tadabanri terkena amnesia dan sebagainya. Nah, ini saya ingin menyoroti bagaimana perjalanan Tadabanri. Ini dia terjebak dalam istilahnya apa ya? Waktu saya bisa seperti itu. Dalam arti begini, si Tadabanri itu tidak mau kalau dia itu kembali ke masa lalunya karena dia akan takut bahwa semua pengalaman yang dia alami bersama Koko di sini itu hilang. Tetapi di tengah-tengah cerita akan terjadi beberapa kejadian di mana dia akan teringat masa lalunya dan saat itu terjadi semua agak menjadi runyam. Nah, jika saya mereview anime ini, apakah akan asik ditonton atau tidak? Saya merasa akan asik dalam konteks begini. Dulu karena saya nontonnya SMP, saya gitu kayak ini anime apaan sih, nggak begitu asik gitu karena plotnya terlalu dewasa dan terlalu beda gitu. Saya kan dulu sukanya yang kayak yang penting lucu gitu komedinya. Tapi di anime ini yang disoroti benar-benar realistis, dimana ya kalau misalnya terjadi sebuah perkara di mana Tadabanri melupakan si Koko, ya sudah, gimana lagi, itu nanti akan diceritakan dan saya sarankan Anda menonton sendiri untuk merasakan atmosfernya begitu. Ya, Tadabanri sangat realistis karena dia mencoba untuk melupakan, dalam arti melupakan masa lalunya karena dia tidak ingin kembali ke masa lalu tersebut. Jadi dia tuh ingin maju ke depan untuk udah yang masa lalu ya masa lalu, kenapa harus dipikirin lagi begitu. Nah, ini menjadi dilema karena dia ketakutan dengan hal tersebut dan dia mencoba untuk lawan hal tersebut. Ya sudah, apa yang ditinggal di masa lalu itu biarkan terjadi saja. Saya rasa ya sangat menarik karena cerita romansa di sini sangat realistis dan tidak terlalu istilahnya banyak di komedi, tapi lebih ke drama karena menunjukkan benar-benar bagaimana perjalanan cinta yang dijelaskan oleh Tadabanri dan Kagakoko. Menurut saya anime ini pantas teman-teman sekarang untuk melihat perspektif romansa yang berbeda, di mana biasanya Anda menikmati mungkin romansa di kalangan SMP. Cukup menarik bagi saya, dan walaupun
bukan tipikal romance komedi di mana komedinya sangat dibesarkan, menurut saya ini tontonan yang sangat pas. Sekian dari saya, semoga Anda menikmati review singkat ini. Adios. Terima kasih Wenzolando. Bila kalian tertarik untuk mengetahui Wenzolando lebih lanjut, kalian bisa lihat di deskripsi atau cari di YouTube atas nama Retro Ando. Dia adalah gamer yang sangatlah epic. Sekali lagi, kalau kalian suka video ini, klik like, kalau nggak suka dislike, dan subscribe kalau belum. Dan ya, sampai jumpa di kemudian harinya.